Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kita mulai ya. Kita melanjutkan ya, Bu Sylvia, Bu Ketua Kelas. Iya, Bu. Melanjutkan paparan yang berikutnya ya, kan ada. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya Sama-sama Pak. banyak kelas ini izinkan saya dari kelompok untuk menyampaikan paparan tentang tugas yang diberikan oleh Ibu Dokter. Tema yang diberikan adalah e-government dan pelayanan publik. Beliau yang kami angkat adalah tentang pelayanan publik di Kasih. Kelompok kami sendiri saya sendiri dengan ada teman ini ada yang Badul, kemudian dengan Rizky. Selanjutnya jadi terkait tentang penyelenggaraan pelayanan publik itu dibelakangi dengan yang kita ketahui bahwa birokrasi kita itu perlu dikenal dengan adanya patologi birokrasi atau penyakit-penyakit yang ada di birokrasi kita yang menyebabkan terjadinya praktek penyimpangan pemerintahan itu menyebabkan kualitas pelayanan publik itu menjadi sangat buruk. Jadi masyarakat itu sering ada anekdot kalau bisa lama kenapa cepat, kalau bisa murah kenapa gratis dan seterusnya. Juga ada stereotip untuk mendapatkan pelayanan publik di solusi itu masih ujung-ujungnya duit, udah inilah birokrasi kita sebelum adanya reformasi birokrasi. Dengan adanya reformasi birokrasi itu banyak inovasi untuk setidaknya kita mengurangi yang namanya patologi birokrasi kita yang ada di birokrasi. Inilah contoh birokrasi kita selama ini bahwa persepsinya kalau ingin belum di pelayanan itu kalau bisa berbelit-belit masih di slide 2 prosedurnya itu berbelit-belit panjang dan lama gitu. Terus juga SDM yang menangani pelayanan juga kurang profesional, cenderung foto seperti adanya pungli dan seterusnya. Pemilihan tidak pasti, bahkan ada waktu butuh berbulan-bulan untuk mendapatkan terus biaya ditulisnya gratis tapi dengan rangkaian pungli. Jadi ini pelayanan di birokrasi kita tuh kesannya membutuhkan daya tinggi. Kalau nggak punya uang maka kita tidak dapat pelayanan di birokrasi. Jadi itulah banyak permasalahan yang ada di birokrasi khususnya di pelayanan publik. Dengan adanya reformasi birokrasi kita, pelayanan publik itu sekarang sudah harus berorientasi hasil sehingga menjawab kebutuhan. Jadi tidak lagi berorientasi profit.
tidak lagi ada praktik publik. Jadi kalau masyarakat membutuhkan apa karena memang sudah menjadi fungsi instansi, maka dia harus dilayani. Itulah harapan pelayanan publik kita ke depan. Nah, terkait mall pelayanan publik ini sebenarnya kita sudah masuk pada generasi 3. Jadi sebenarnya pelayanan publik itu dari adanya reformasi birokrasi kita mengalami perubahan pada fase generasi 3. Generasi pertama itu ini generasi pelayanan publik terpadu. Jadi dulu mungkin dalam satu pusat itu masih masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus masuklah generasi kedua, lahirnya PTSP. PTSP sudah mengintegrasikan layanan-layanan yang diberikan dalam administrasi. Di generasi ketiga ini pelayanan publik bukan hanya satu instansi, tapi seluruh instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, semua diintegrasikan dalam satu ruang publik yang disebut dengan mall. Disitulah semua masyarakat di kota tertentu bisa mengakses pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pusat, daerah, dan BUMN. Pelayanan publik itu diselenggarakan untuk memadukan dan mengintegrasikan semua layanan yang ada di kota tersebut. Ini ada satu hukum ya, kalau kita bicara hukum pasti segala proses penyelenggaraan atau pemerintah ini harus diikuti hukum. Pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang sistem pemerintahan Lalu ada Peraturan Menteri PKB Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi hukum bagi setiap instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut Peraturan PKB Nomor 23 Tahun 2017 adalah berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan BUMN, BUMD, dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dijangkau, aman, dan nyaman. Jadi intinya adalah setiap pelayanan yang diberikan instansi pemerintah baik itu pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai BUMN dan swasta itu disatukan dalam satu orang yang kita sebut dengan pelayanan publik. Jadi satu kalau ingin ngurus mungkin bisa lebih dari satu layanan layanan publik itu bisa diakses dalam satu ruang itu. Saya mau ngurus SKCK tapi juga mau ngurus KTP gitu lah, itu bisa di pelayanan publik. Dulu kan sebelum ada pelayanan publik terpisah ngurus pendudukan ke kelurahan atau ke di capil terus kalau yang ngurus SDK ke polsek, polres. Sekarang pelayanan publik itu bisa di satu tempat. Jadi ini mempermudah pengguna masyarakat. Layanan publiknya itu dimungkinkan bisa lebih dari satu layanan ya dalam satu aktivitas di satu tempat. Jadi mudah, murah, dan efektif. Nah, tujuan kehadiran pelayanan publik adalah memberi kemudahan akan terjangkau keamanan,
kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, dan itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia ya. Jadi pemerintahan kita tidak bisa kita pungkiri, kita sedang menggenjot adanya investasi dari global maupun investasi nasional untuk turut serta dalam proses pembangunan aplikasi yang dianut dalam pelayanan publik, keterbukaan, daya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. Inilah prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh semua pelayanan publik. Nah, maksud dan tujuannya dibentuk MPP di Kota Bekasi, ini saya kutip di website-nya, adalah pertama adalah memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapat layanan. Kedua, global. Ketiga, mengintegrasikan berbagai layanan baik daerah dalam satu lokasi yang sama, meningkatkan komitmen kerjasama dan sinergisitas antara publik dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan layanan publik untuk meningkatkan investasi. Inilah maksud dan tujuan adanya BP di Kota Bekasi. Nah, ini penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bekasi. Jadi adanya pelayanan publik di Kota Bekasi yaitu adanya keputusan Kementerian PAN-RB nomor 31 2019 tentang perubahan keputusan Menteri PAN-RB nomor 11 tentang penetapan operasional pelayanan publik 2019 pada tahun 2019 tanggal 7 Maret 2019. Lalu adanya penandatanganan komitmen dan kesanggupan pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan pelayanan publik tahun 2019 tanggal 27 Maret 2019. Jadi dengan adanya keputusan Menteri dan adanya penandatanganan komitmen ini, maka pelayanan publik di Kota Bekasi diselenggarakan sampai sekarang dengan tentu adanya selalu pengembangan inovasi dan seterusnya. Dalam penyelenggaraan layanan yang ada di dalam pelayanan publik itu ada kurang lebih saat ini yang saya dapat datanya 23 institusi. Itu ada institusi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota itu sendiri, ada BUMN, ada BUMD. Layanannya terdapat 140 jenis layanan. Jadi dari 23 institusi ini di Bekasi di pelayanan publik itu memberikan 140 jenis layanan. Semua orang ada di situ. Nah, di dalam 143 layanan ada 30 layanan yang sudah terintegrasi OSS, jadi Kementerian Investasi. Layanan perizinan, pelayanan perizinan itu sebanyak 35 layanan itu sudah terintegrasi dengan OSS. Mungkin teman-teman yang di dunia usaha atau dunia yang melaksanakan urusan layanan itu pasti sudah terintegrasi dengan aplikasi online single submisi ini yang dikoordinasi oleh Kementerian Investasi. Terus ada 104 jenis layanan lainnya dilakukan secara manual atau dapat berkunjung ke hotel layanan MPP Kota Bekasi. Jadi ini ada sedikit dokumentasi. Saat itu ada Menteri Pemulung tentang kunjungan melihat proses penyelenggaraan layanan dalam pelayanan publik. Teman-teman di Kota Bekasi mungkin nanti bisa sharing ya, karena kebetulan saya bukan orang Kota Bekasi. Kemudian di Kota Bekasi bisa kita diskusi nanti gimana sih mau pelayanan publik secara aktivitasnya gitu dalam sehari-hari,
sesuai dengan harapan atau gimana. Kebetulan saya sendiri juga belum menerima manfaat ya, atau belum pernah ke sana mau pelayanan publik. Tapi dari data-data yang saya cari, kebetulan pelayanan publik juga salah satu yang terbalik. Ya, lanjut. Nah, mall pelayanan publik yang ada di Kota Bekasi dalam proses penyelenggaraannya juga sudah menggunakan teknologi informasi. Jadi para pengguna layanan atau konsumen itu bisa ketika datang bisa antrinya tuh lewat aplikasi gitu. Nah ini saya potret ya, kita screenshot. Misalkan saya mau ngurus SKCK gitu. Nah ini kan ada logo SKCK-nya di pojok kanan tengah. Jadi saya klik di situ nanti ada deskripsi singkat tentang layanan dan seterusnya. Saya booking antrian. Jadi para pengguna layanan tidak ketika datang ke mall tuh nggak bingung-bingung gitu. Walaupun sebenarnya nanti kalau datang ke mall pelayanan tuh, kalau saya lihat dari berbagai literasi, dari berbagai data yang kita googling tuh, sebenarnya ada petugas yang nanti juga bisa mengarahkan. Ya. Tapi juga di sini dengan adanya penggunaan teknologi informasi melalui Simple Antri, para pengguna layanan di Kota Bekasi yang ingin mendapatkan layanan publik di sana bisa menggunakan aplikasi ini dari lewat handphone atau lewat komputer dan seterusnya. Tinggal pilih layanan apa yang mau dia dapatkan. Misalkan Kementerian Agama nih, di sini ada layanan apa, terus di kepolisian layanan apa, di BJP apa, Direktorat Jenderal Pajak ada layanan apa gitu. Jadi tinggal klik salah satu logo institusinya, nanti di situ ada deskripsi singkat dan bisa langsung booking antriannya. Nah inilah kemudahan yang dikembangkan oleh MPP Kota Bekasi. Kita lanjut. Nah, Mall Pelayanan Publik Bekasi sendiri sudah memiliki standar pelayanan SP, standar SOP yang jelas dan terukur melalui putusan Satker atau sebenarnya ada, saya lupa di sini ada keputusan wali kota terkait penyelenggaraan MPP di Kota Bekasi. Jadi dasar hukumnya itu jelas. Semua proses penyelenggaraan layanan di Mall Pelayanan Bekasi itu jelas ya. Baik waktu, sarana prasarana, terus mekanisme dan seterusnya itu diatur jelas dalam SOP yang ada di sana. Terus juga untuk mempermudah akses juga, misalkan masyarakat untuk mall pelayanan publik jauh nih. Nah juga Kota Bekasi membuat GPP, gerai pelayanan publik gitu, di daerah Pondok Gede kalau tidak salah. Jadi MPP-nya juga membuat cabang ya, jadi membuat gerai. Jadi kalau ada masyarakat Kota Bekasi yang ke BTC ya, kan lokasinya BTC itu kejauhan, nah bisa ke gerai pelayanan publik yang ada di Pondok Gede. Terus hal-hal yang ditetapkan standar pelayanan itu terdiri dari Satgas, prosedur pelayanan, produk pelayanan, biaya pelayanan, serta waktu pelayanan. Jadi semua jelas. Waktu penyelesaian kapan, terus prosesnya seperti apa, dan seterusnya itu ada di dalam standar pelayanan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, ini sarana dan prasarana yang ada di pelayanan publik ya. Jadi dibangunnya sarana dan prasarana yang ada di dalam MPP Kota Bekasi itu dibuat agar pengunjung merasa aman, nyaman dan mendapatkan fasilitas pelayanan publik serta ramah untuk anak. Jadi di sana ada ruang anak, ruang bermain, terus juga ramah untuk pengunjung berkebutuhan khusus.
itu bisa lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Ini adalah sarana-sarana yang ada di mall pelayanan publik. Ada loket disabilitas, ada toilet disabilitas, loket informasi, pengaduan, tempat ibadah untuk menjalankan ibadah, ada ruang laktasi untuk ibu yang sedang menyusui, lalu ada ruang baca kalau lama menunggu, atau ada pojok ruang bermain anak gitu. Ini diberikan semata-mata untuk para pengguna layanan di mall pelayanan publik di Kota Bekasi itu merasa aman, merasa nyaman. Jadi memang layanan prima itu ya sampai kebutuhan penunjangnya itu harus disediakan. Ya, seperti tadi ya, tempat ibadah, toilet yang bersih, dan seterusnya. Inilah sarana-prasarana yang disediakan dalam MPP Kota Bekasi. Nah, ini penting bagi setiap satker yang sedang memberikan layanan publik. Dia harus mengukur apakah layanan yang saya berikan itu membuat penerima layanan puas atau tidak. Jadi di dalam aplikasi Simple Antri tadi, selain ada menu mendapatkan kepastian antri atau booking antri, juga ada survei. Dan survei yang di dalam aplikasi itu real time. Jadi ini adalah laporan real time. Ini saya screenshot laporan kepuasan masyarakat itu kemarin. Misalkan ada 20 orang yang saat kemarin itu di Jumat kemarin mendapatkan layanan di MPP, nah itu langsung mengisi survei. Nah, nilainya pun langsung keluar. Jadi bagi penyelenggara mau pelayanan publik di Kota Bekasi itu bisa mengevaluasi apa yang kurang, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa sarannya. Inilah yang harus dilakukan bagi penyelenggara layanan publik untuk mengevaluasi dirinya. Kalau nilainya rendah, otomatis kan ada yang bermasalah, misalkan berpusat, atau ternyata tidak puas, atau ternyata adanya mau pelayanan publik bukannya mempermudah malah mempersulit, dan seterusnya gitu. Jadi perlu ada survei kepuasan masyarakat sebagai evaluasi bagi si penyelenggara apa yang kurang. Dan kebetulan jika saya lihat ternyata dia real time ya. Jadi kalau saya menjadi pengguna layanan, saya langsung survei, langsung muncul nilainya, oh segini. Jadi inilah salah satu inovasi bagi MPP di Bekasi. Ya, lanjut Pak. Demikian tema atau judul paparan yang kami angkat terkait tugas kami di Government dan Pelayanan Publik. Tentu adanya diskusi, saran, dan masukan diharapkan untuk teman-teman untuk memperkaya wawasan kita ya tentang publik. Mungkin saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Terima kasih. Dan mohon arahan Ibu Dokter terkait kami. Pak aja, tadi udah diinikan ya? Di sini ada Bang Angkinjal, kemudian ada Mas Rizky dan juga Zul. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 3. Karena suasananya Lebaran tuh jadi kemarin agak susah berkoordinasi untuk berbagi peran, tapi insya Allah kita ingin yang terbaik lah dari kelompok 3. Iya, karena kan walaupun Lebaran koordinasi masih bisa online, iya kan? Iya Bu. Biar seperti tadi yang dipaparkan kan inovasinya sudah. Kalau mall pelayanan publik ini posisinya di mana? Di mall BTC Bu. Mall, di mall ya? Iya. Oh memang di mall ya? Bukan di mall. Cukup luas ya lokasinya? Kalau saya lihat sih luas. Karena
malah belum pernah sana sih. Karena pelayanannya banyak banget ya, ada 143. Apalagi kalau masing-masing tadi yang belum terintegrasi ada loket-loket khusus, pasti butuh ruang yang cukup ini juga ya. Dengan segala kalau diskusi dengan teman-teman yang di Kota Bekasi katanya sih sangat memudahkan, sangat menolong. Makanya kebanyakan masyarakat di Kota Bekasi itu sangat mendukung wali kotanya, walaupun wali kotanya ditangkap. Lagi ini ya, lagi sekolah di KPK ya. Iya, lagi pesantren tuh. Mall pelayanan publik ini kan awalnya diinisiasi oleh Kota Surabaya ya. Tapi kalau di Kota Surabaya itu mall pelayanan publiknya juga di situ ada comment center. Saya udah pernah juga tuh ke situ. Ada comment center, cukup luas banget sih. Ada juga untuk memajang apa ya, semacam showroom UMKM segala macam ya di mall pelayanan publik. Surabaya yang kalau nggak salah yang mengawali mall pelayanan publik ini. Nah mungkin nanti Pak siapa kan ini juga ini oleh Menpan juga ya. Oke, silakan ini kan untuk ininya diskusinya. Ya mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau punya pendapat terkait publik bisa langsung kita berdiskusi. Sambil menunggu, saya tadi mau menanggapi sambil menunggu yang lain terkait dengan IKM ya, Indeks Kepuasan Masyarakat. Nah IKM-nya itu sendiri itu kan tadi hasil real time ya, setiap yang misalnya datang untuk mendapatkan pelayanan, nah mereka diwajibkan mengisi atau sukarela. Wajib itu dalam arti bisa aja kan sebenarnya ketika pelayanan udah selesai sebelum dokumen diambil, nah itu mereka harus melalui pengisian apa namanya ya, kayak semacam POM IKM dulu atau bagaimana, atau sukarela atau bagaimana? Itu kan menjadi satu paket di aplikasi ya Bu. Jadi sebenarnya kayak pop-up itu muncul, tapi kalau datang ke gerai pasti didatangkan oleh petugas atau ibu yang sedang menerima layanan berkenan untuk mengisi survei atau apa. Jadi masih sukarela ya. Jadi kalau wajib itu kan dia tidak akan bisa melanjutkan pelayanan, mungkin yang mengakhiri lah pelayanan kalau belum diisi misalnya. Tapi ini semacam pop up yang monggo kalau mau diisi, kalau tidak gitu ya. Biasanya kalau datang ke loket pasti diarahkan oleh tugasnya. Tapi itu kembali lagi ke kesediaan dari pelayanan. Kalau buru-buru, kalau buru-buru, itu bisa dilakukan tadi karena dia satu paket dengan sistem aplikasi, bisa dilakukan sambil jalan pulang atau sudah sampai di rumah gitu. Iya, bagusnya sih seperti itu, ada pemaksaan sedikit, biar supaya dapat masukan kan ya. Sudah sejauh mana pelayanan yang diberikan gitu. Oke, silakan dilanjut yang mau bertanya atau yang mau mengomentari. Tapi sebenarnya kalau dilihat ini kan dari karena ini juga ada pelayanan dari instansi pusat ya. Kayak di situ tadi ada balai nikah. Nah itu berarti yang dari KUA atau Kementerian Agama ya, dari KUA atau ini kan. Jadi itu kita bisa misalnya memanfaatkan kalau yang dia mau menikah di situ tuh disediakan tempatnya gitu ya. Iya Bu, di Ijab kabul. Daftar jenis layanan itu ada salah satunya balai nikah. Mungkin kalau ada pasangan yang ingin menikah, ketika ingin mendapatkan layanan di sana difasilitasi. Ada tempatnya saya lihat tadi balai nikah.
Ya mudah-mudahan nanti terintegrasinya lebih, semakin tahun semakin lebih ini ya, lebih banyak lagi gitu ya. Yang karena itu tadi masih hanya baru berapa ya? 100 baru 3 jenis layanan yang terintegrasi di OSS itu berapa? 35 Bu. 35 ya. Jenis layanan itu biasanya perizinan usaha. Selebihnya dia baru berupa link-link aja ya, link-link seperti tadi kan yang si link-link untuk aksesnya ya. Tapi mall pelayanan publik ini kita wajib hadir atau bisa juga kan dari rumah ya sebenarnya ya. Kalau nggak mau hadir ke mall pelayanan publik, ada nggak layanan yang sebenarnya kita udah kayak tadi yang sudah terintegrasi di OSS itu kan sebenarnya nggak perlu datang juga ya ke mall pelayanan publik ya? Iya Bu, kalau yang sudah terintegrasi OSS itu ya tidak perlu loket, tapi kan juga tetap menyediakan layanan. Ya artinya kalau nggak punya akses di rumah bisa datang, kemudian ada kendala, trouble, bingung. Nah kemudian di sana disediakan kios-kios gitu, kios-kios semacam untuk kita akses. Tapi kemudian kan bisa ada pendampingan ya kalau misalnya dilakukan di mall pelayanan publik. Jadi kayak di Singapura misalnya ada IQ Center, library, itu kan biasanya menyediakan pendamping-pendamping untuk mereka yang tidak ini ya, tidak ya mungkin gitulah tadi masih gaptek atau masih belum tune in lah. Bu. Makanya walaupun ada layanan yang terintegrasi OSS, itu aplikasi tetap membuka loket gitu. Jadi kalau yang mengakses OSS-nya punya kendala atau apa, datang ke sana juga akan diberikan bantuan prosesnya gitu. Oke, mangga teman-teman yang lain silakan direspon dan lebih dibedah gitu ya. Paparan dari kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Iya Bu, dari kelompok 3. Silakan. Memberikan masukan juga boleh. Memberikan tambahan apalagi Di sini ada Bang Gilang nih Bu, sebenarnya orang Bekasi, saya pengen dapat. Bang siapa? Gilang Ramadan Bu. Oh iya, mana dia? Mana Pak Gilang Ramadan? Pak Gilang? Where are you? Pak Gilangnya lagi halal bihalal kah? Masih temu keluarga? Udah pada selesai atau belum? Lebarannya kok kayaknya habis lebaran pada ini. Kemudian kalau mall pelayanan publik ini kan pasti dibatasi waktu ya, terutama yang belum OSS tadi, dibatasi waktu tergantung pada jam buka tutup kan, nggak mungkin dia sepanjang, atau dia 24 jam pelayanannya berapa? Enggak Bu, ada batas waktunya. Kapan? Jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau antrian kita bisa akses dari rumah ya? Iya Bu, jadi sebelum datang kita bisa booking antrian dulu tuh. Bisa booking antrian kayak ini, kayak apa, kalau paspor ya, kalau paspor kan ngurus antriannya aja lumayan ini ya, ribet. Iya Bu. Ya mangga silakan. Izin Bu. Ya. Pak Sumanto gitu. Ya, Bu, dari Bu. Ingin tahu saja Bu. Kan sekarang ada peraturan PAN RW terkait manajemen risiko pengelolaan SPBE secara berbasis manajemen risiko. Untuk di Bekasi, misalkan API sudah mempertimbangkan manajemen risiko sebagaimana peraturan PAN RW. Karena kalau saya lihat di DKI, sekalipun ketentuannya sudah dibuat,
Tapi untuk yang SPBE sepertinya masih dalam proses, Bu. Kalau DKI ini kan punya pelayanan publik juga udah lama ya? Udah lama, Bu. Bahkan sekarang kan arahnya ke smart city. Ya, jadi nggak perlu ada mall lagi harusnya ya. Kecuali memang ya tadi untuk mewadahi yang masih bingung-bingung. Tapi pelayanan terpadu itu sudah ada di setiap kecamatan ya? Iya, ada, Bu. Iya, kalau yang DKI ya. Tapi ini kan kalau mall pelayanan publik ini juga termasuk pelayanan yang dari pemerintah pusat ya, artinya kan di satu tempatkan gitu ya. Jadi kayak pelayanan terpadu satu pintu satu atap lah ya, satu atap. Artinya pelayanan publik yang dari pemerintah pusat tadi ada berapa ya? Yang di Bekasi itu kan ada banyak. Apa aja itu? Misalnya pelayanan yang terkait dengan haji mungkin ya, pelayanan yang terkait dengan kalau Kementerian Agama itu kan ada beberapa, kemudian dari kementerian lain, termasuk juga dari BUMN ya Pak ya, kayak listrik, telepon apa gitu, ada nggak di situ apa aja? Itu, Bu, ada PLN, sebentar saya bacain. Ada PLN. Jadi kalau dari Kota Bekasi itu ada Dinas Penanaman Modal ya, MPTSP Bekasi, terus ada Disnaker, ada Disnaker, oh iya, Disnaker, terus ada Samsat Jabar, ada Polres Bekasi. Kalau dari pusat juga ada Bea Cukai, Bea Cukai, ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Dinas Penanaman Modal Provinsi Jabar, BPN terkait pendaftaran sertifikat sama peningkatan hak, termasuk mungkin ini ya pertanahan ya, agraria. Iya, BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Oke. Ya memang jadi ya simple sih ya, jadi satu tempat, satu ini, jadi kita nggak usah kemana-mana. Jadi ada tapi itu sebenarnya juga sudah sangat memudahkan. Tapi ke depan ya kita berharap semuanya bisa online ya, kan tadi ya terkait dengan SPBE. Nah mungkin tadi pertanyaan dari Pak Sumanto perlu dijawab tuh Pak, yang terkait dengan manajemen resiko. Oke, Bu, jadi kalau manajemen risiko terkait SPBE itu kan memang ada peraturan yang sudah diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pan-RB nomor 5 tahun 2020. Cuma kebetulan jujur kami belum sampai ke situ. Apakah di Kota Bekasi sudah mengimplementasikan Permen Pan-RB nomor 5 tahun 2020 ini ya belum gitu. Tapi sejatinya memang manajemen risiko itu dalam penyelenggaraan pemerintahan tuh harusnya dibuat manajemen risiko. Kalau di setiap penyusunan program kegiatan di dalam satu satuan kerja pasti juga harus dilengkapi dokumen manajemen risikonya. Selain dokumen perencanaannya juga dokumen. Mungkin ya. SPBE di Kota Bekasi saya memang masih kekurangan literasinya, Bu, datanya. Ini kalau ada kesempatan nanti kalau mungkin bisa jadi penelitian untuk tesis kali ya. Emang Bapak tinggalnya di mana Pak Dirgantara? Bukan di Jakarta, Bu. Di Jakarta ya. Lah kalau tadi Pak Sumanto di DKI bagaimana penerapan manajemen resikonya? Mungkin bisa bercermin juga ya dari apa yang sudah dilakukan. Kalau di DKI bagaimana? Apa kendalanya sih sebenarnya? Ya, kalau di Pemprov DKI, Bu, saat sekarang jadi pedomannya sudah ada, pedoman pengolahan manajemen risiko. Kemudian juga yang dilaksanakan oleh yang menyatakan bahwa pengelolaan SPBE itu sudah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko. Tapi mungkin ke depan ini akan dilaksanakan.
Nah, yang menjadi fokus sekarang di DKI adalah bagaimana menyatukan seluruh aplikasi sistem pelayanan di unit-unit kerja, jasa PD, termasuk di BUMD, ke dalam satu aplikasi yaitu Jaki. Sehingga semuanya baik dikelola oleh Smart City, ya Jakarta Smart City sebagai badan usaha pengelola SPBE, plus dengan server termasuk big data semuanya dikelola oleh satu unit kerja tuh. Jadi masing-masing unit kerja sekarang terintegrasi dengan satu aplikasi. Nah, dan memang sampai saat sekarang belum seluruh aplikasi yang ada di Jakarta itu masuk ke Jaki. Tetapi dalam pengembangannya banyak sekali perkembangan kolaborasi maupun sinergitas dari aplikasi yang melalui Jaki, dan Jaki banyak dapat respon positif maupun award dari berbagai kementerian maupun internasional. Saya kira itu, Bu. Makasih. Ya, karena itu terkait dengan interoperability ya. Apalagi kalau misalnya unit-unit kerja tertentu sudah lebih dulu mengembangkan dari awal ya. Jadi perbedaan platform misalnya atau itu mungkin saja terjadi, dan itu untuk mengintegrasikannya tentu butuh waktu ya, biar supaya bisa bermigrasi ke aplikasi yang baru yang menjadi satu tadi ya, satu kesatuan. Nah, itu memang itu salah satu sebenarnya memang kendala. Tapi saya kira itu kalau komitmen sih hanya masalah waktu ya, Pak Sumanto ya. Iya, betul. Iya. Dan sekarang ringkatnya naikkan ada standarnya dari standar B dan juga ada standar internasional. Nah, kota-kota yang masuk itu salah satunya Jakarta, Makassar misalnya. Nah, jadi arah pengembangannya ke arah smart city itu memang sudah jalan lah. Iya, sudah inisiasinya sudah dimulai, tinggal arahnya ya. Mudah-mudahan betul-betul nanti Jakarta bisa menjadi smart city ya. Betul-betul berbasis pada connectivity tadi ya, yang terintegrasi, kemudian berbasis sensor juga gitu ya. Jadi kalau ada tiba-tiba air permukaan sungai naik itu udah langsung ini gitu ya, karena Jakarta itu kan banjir ya salah satunya misalnya kalau yang terkait dengan kondisi alam ya. Kemudian juga mudah-mudahan masalah kemacetan di Jakarta juga bisa segera diatasi. Jadi pokoknya karena smart city itu kan juga terkait banyak pilar ya, smart economy, smart mobility, smart environment misalnya ya. Kemudian smart people-nya itu. Nah, tapi harusnya sih Jakarta sih smart people-nya sudah lebih ini ya. Kalau dari kayak pengguna Twitter, pengguna sosial media itu nomor 1 di dunia gitu ya, kalau nggak salah. Jakarta, Kota Bandung gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak tinggal pemerintahnya ya yang merespon lebih ini. Kalau masyarakatnya sih sebenarnya sih sudah ke arah smart people lah, sudah nggak terlalu ini, tidak gaptek lah mestinya ya kalau difasilitasi dan diinikan lebih baik. Oke, terima kasih Pak Sumanto. Mudah-mudahan Jakarta menjadi lebih baik lagi karena dia menjadi barometer ya. Sementara ini apalagi masih ibu kota, walau kan belum pindah ya, masih menjadi ibu kota negara gitu. Oke, kembali ke Pak Dirgantara. Pak Dirgantara ini nggak single fighter kan? Timnya mana ini? Hadir, Bu. Iya, Pak Dolfinus nih. Pak Dolfinus timnya Pak Dirgantara? Saya dengan Pak Sumanto. Oh, dengan Pak Sumanto. Kelompok 5. Oh iya. Mau kasih pendapat atau bagaimana ya, Bapak? Silakan. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu dan Pak Dirga. Pembahasan hari ini cukup menarik. MPP ini kan digagas kalau tidak salah oleh Kemenpan RB itu tahun 2017. Karena permenpannya kan nomor 23 tahun 2017. Saya pernah mengikuti
apa namanya seminar atau pemberian materi dari Kemenpan RB Deputi Pelayanan Publik di Jayapura. Waktu itu kan memang MPP ini kalau di Indonesia Timur baru sampai di Makassar atau Sulawesi Selatan, sedangkan di Papua dan Papua Barat, Maluku itu sepertinya belum ada. Dan terakhir itu kan kita lihat kalau data dari Kemenpan tahun 2021 itu ada 38 pemerintah daerah kabupaten kota yang sudah menandatangani komitmen untuk MPP, sementara yang diresmikan sampai 22 Juni 2021 itu 10 MPP atau 10 mall pelayanan publik itu berdasarkan data Kemenpan, salah satunya termasuk Kota Bekasi. Nah, ini kan memang dalam perdebatan waktu kita ikut kegiatan di Jayapura itu, Pemda di Papua itu dari teman-teman dari bagian organisasi dari kabupaten kota di Papua itu memang sangat antusias sekali. Artinya MPP ini sangat membantu ketika dibangun di satu daerah, karena itu tadi salah satu tujuannya itu kan ya untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan layanan, kemudian kenyamanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Nah, namun sampai hari ini hanya sebatas datang memberi materi, kemudian tindak lanjutnya tidak ada. Sementara Jakarta hari ini sudah mengarah ke Smart City, sementara di Pemda di Indonesia Timur itu belum melihat pembangunan mall pelayanan publik. Mungkin ini sedikit kritik kepada Menpan ya. Menpan RB ya. Ada Pak Artinya, ini nanti Pak Najmudin. Iya, mungkin ada Pak Najmudin. Artinya inilah yang hal-hal yang kadang suatu program yang digagas itu belum diimplementasikan di daerah, sudah ada lagi program baru. Sementara program yang lama itu belum berjalan, belum sama sekali belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi memang ini sangat riskan ya. Tadi Smart City ini kan kalau sampai sudah digagas lagi maka sangat disayangkan ya untuk pemda-pemda di daerah. Khususnya di Papua itu memang hal-hal baru yang digagas, inovasi-inovasi baru yang dari pemerintah pusat itu lambat sampainya ke sana. Padahal pelayanan publik yang diharapkan itu kan cuma 3. Satu, pelayanan publik prima. Untuk membangun pelayanan publik itu harus prima. Mau pelayanan publik ya, itu tiga hal yang diperhatikan. Pelayanan publiknya prima, SDM-nya profesional, kemudian dia bebas dari KKN. Nah itu di dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi mungkin kritik saya hari ini kepada Kemenpan, mungkin ada Pak Najmudin di sana, walaupun mungkin beda deputi ya, Pak Najmudin di bidang deputi reformasi birokrasi, sementara ini memang yang mengurus ini kan deputi pelayanan publik. Jadi paling tidak ada di kementerian lah begitu. Jadi harapan kita itu kan eksekusilah ke daerah-daerah. Jangan, ini banyak yang sudah menandatangani komitmen, tetapi lalu cuman sedikit yang diresmikan. Berarti hanya sebatas komitmen. Banyak kabupaten kota yang cuma komitmen untuk membangun, tetapi akhirnya mall pelayanan publik itu tidak dibangun. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut, memang tadi Pak Dirga sudah sampaikan bahwa belum sampai ke sana. Cuma mungkin berdasarkan analisis teman-teman dalam kelompok ini, apakah memang pelayanan publik di Bekasi itu sudah prima? Sudah prima. Kemudian SDM-nya apakah benar-benar sudah profesional? Kemudian yang berikut, apakah benar-benar sudah bebas dari KKN? Karena beberapa waktu yang lalu kan kalau tidak salah ada salah satu dosen kita yang mengatakan bahwa dia datang berkunjung ke layanan mall pelayanan publik, ternyata prosedurnya masih berbelit, dia harus menelpon salah satu temannya yang di dalam begitu untuk karena harus menunggu sampai berjam-jam. Jadi memang hal-hal ini masih ada. Jadi apakah Bekasi itu sudah memang benar-benar
sesuai dengan harapan dari Menpan RB begitu, bebas pelayanan publiknya sudah prima, SDM sudah profesional, kemudian sudah bebas dari KKN. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Dirga. Sudah ditanggapi ya Bu? Ya. Ya Bu, kalau terkait pengembangan pelayanan publik, memang saya berpendapat Smart City itu malah sudah mau masuk ke generasi keempat. Memang di beberapa pemerintah daerah ya di Jaya tentu bergerak sangat cepat karena didukung dengan sumber yang memang memadai, baik sumber pendanaan, sumber SDM dan seterusnya. Tapi juga masih ada daerah-daerah yang lambat sehingga tidak memungkinkan untuk bergerak cepat seperti di pemerintah daerah yang tadi yang metropolitan tadi. Inilah sebenarnya fungsi pusat ya harusnya mengatur ini. Jangankan mau pelayanan publik, saya rasa PTSP aja ya, pelayanan terpadu satu pintu atau satu instansi, sepertinya juga masih banyak di pemerintah daerah yang belum menerapkan, belum merealisasikan yang generasi kedua tadi ya. Apalagi mau ke Smart City gitu. Nah inilah memang harusnya menjadi PR pusat untuk menjaga ritme inovasi pengembangan layanan publik biar tidak terlihat disparitas banget. Di beberapa kota sudah sampai ke generasi keempat, di kota lain bahkan unit layanan terpadu aja belum dibentuk ULT gitu. Boro-boro sampai PTSP dan pelayanan publik. Generasi pertamanya mungkin mereka masih merintis. Ini mungkin yang bisa menjelaskan nanti dari penanya tadi saya minta ya Pak terkait pengembangan atau dinamika pelayanan publik yang dikoordinasi ini. Nah, terkait pelayanan di MPP Kota Bekasi yang saya ketahui teman-teman saya yang tinggal di Kota Bekasi di sana mereka sangat merasakan betul adanya perubahan, bahkan sampai ada itu Kota Bekasi sama Kabupaten Bekasi bagaikan langit dan bawah tanah bumi gitu. Jadi saking majunya Kota Bekasi itu, saking adanya perkembangan pesat segala macam, itu membuktikan adanya kepuasan masyarakat gitu. Misalkan teman saya yang di Kota Bekasi bilang untuk ngurus KTP di kabupaten mungkin bisa berbulan-bulan. Nah di Kota Bekasi itu hari juga sudah selesai. Ini memang diperlukan komitmen pimpinan. Jadi kalau komitmen pimpinannya sudah ingin adanya perubahan terkait pelayanan publik, itu saya yakin sampai bawah pun proses pelaksanaan pelayanan publiknya juga akan baik. Walaupun prakteknya ternyata wali kotanya ketangkap KPK. Nah ini kadang-kadang suka kontradiksi antara pelayanan publik yang dirasakan masyarakat sudah merasa bagus, betul prakteknya juga ternyata masih ada praktek korupsi itu. Nah ini susah untuk dijawab. Karena banyak kemungkinan apakah politisasi atau apa. Artinya korupsi bukan di level administrasi ya kan? Gitu. Nah iya Bu. Administrasi pelayanan. Nah ini yang saya juga kadang suka berpikir kok suka kontradiksi ya. Di sisi lain masyarakat Kota Bekasi itu sangat merasakan langsung adanya perubahan di pembangunan di kota, tapi di sisi lain praktek KKN itu ternyata ada. Nah ini saya juga kalau ditanya Pak Adolfi apakah tadi SDM-nya 5 profesional dan bebas dari KKN, saya katakan tidak juga, memang bahkan pimpinannya ditangkap KPK Pak Adolfi. Nah ini yang saya juga suka bingung. Tapi kalau perubahannya ada perubahannya jauh lebih cepat, lebih mudah. Ini menurut informasi yang saya dapat dari teman-teman yang memang yang langsung di Kota Bekasi. Ya. Memang dengan adanya pelayanan publik itu sangat mempermudah. Tapi
kalau masih ada oknum yang memainkan peran untuk memperumit mengulur-ngulur waktu, bahkan untuk supaya adanya terjadinya penyuapan, gratifikasi dan seterusnya, mungkin 100% saya katakan tetap ada ya, pokoknya ada. Karena tadi ya bahkan di level pimpinannya aja tertangkap korupsi. Nah itu saya unik tantangan praktek pelayanan publik. Jadi di sisi lain ada perubahan yang sangat signifikan, tapi di sisi lain juga praktek-praktek yang tadi juga ternyata memang masih ada, tidak bisa kita pungkiri. Itu pendapat dari saya terkait tanggapan dari komisi. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Pak? Mungkin ya terkait pelayanan publik. Nah ini saya mohon nih arahan, bukan bimbingan. Boleh. Izin Bu. Ya silakan Pak Najamuddin, udah ditunggu nih sebagai pemerintah pusat. Saya mengamati dan ini bukan arahan ya, bukan antara pimpinan dan bawahan, kita sharing aja di sini. Bos kita di sini ada Bu Edwin kan. Jadi saya coba sharing aja apa yang kemudian jadi pembicaraan tadi. Yang pertama mungkin karena kita di sini juga banyak teman-teman dari aparatur sipil negara. Jadi goal besar kita adalah goal dari tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pemerintahan yang bersih, melayani pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan prima yang berkualitas itu. Itu goal kita saya kira. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk membangun NPP, termasuk membangun PTSP, itu semua arahnya adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan dunia usaha. Masih banyak yang belum beres tetapi masih banyak yang sudah berubah, kita harus akui soal itu. Karena kita menuju ke perbaikan dan perubahan pemerintahan untuk memberikan pelayanan berkualitas. Jadi saya mencoba meng-highlight apa yang kita menjadi arahan Wakil Presiden soal NPP ini. Mau pelayanan publik salah satu aktivitas yang dibangun untuk menuju pelayanan yang berkualitas. Nah, ada dua hal yang harus kita lihat. Pelayanan yang berkualitas, yang nyaman, tetapi belum tentu berintegritas. Dua hal yang berbeda itu. Jadi, kalau teman-teman di Kedeputian Pelayanan Publik melihat dari sisi infrastruktur, kesiapan, kenyamanan, dan semua. Nah, kami dari teman akuntabilitas di zona integritas melihat integritas layanannya. Semua sudah bagus, tapi ternyata masih ada yang ditangkap loh. Iya kan? Nyaman, semua sudah ada, NPP dibangun, tetapi masih banyak yang ditangkap. Nah, sehingga saya coba mengutip apa yang disampaikan oleh John F. Carter dalam buku The Art of Change. Dia menjabarkan bahwa 70% transformasi yang dilakukan gagal karena hanya menggunakan kepala, ya, hanya menggunakan narasi-narasi atau hanya menggunakan administratif saja, bottom up. Tetapi kemudian tanpa melibatkan hati. Jadi diharapkan kemudian di ASN itu harus melibatkan itu sehingga betul-betul pelayanannya nyaman, kemudian berintegritas. Nah, ini yang kemudian pendekatan dilakukan kepada ASN berakhlak, Bu. Yang sementara kita coba sosialisasikan, implementasikan, dan diaktualisasikan. Sekalian diinikan aja Pak, berakhlak itu singkatan dari apa? Iya, berakhlak itu. Nah, saya coba menanggapi apa yang disampaikan. Nah, terima kasih Pak Dovinus. Jadi kalau kita bicara data, pertama saya coba sharing terkait dengan apa sih tujuan mall pelayanan. Saya kira saya sudah pernah share di grup ini data-data tentang MPP. Saya sudah pernah share di grup teman-teman bahwa tujuan mall pelayanan publik itu mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan keamanan, meningkatkan daya saing dan teman-teman, bahwa sampai saat ini kita sudah punya mall pelayanan publik itu yang sudah diresmikan itu sebanyak 45 mall pelayanan publik yang sudah diresmikan, 45 pelayanan publik. Nah, dalam konteks ini
ketika kemudian ada komitmen dibangun, tidak hanya cukup komitmen gitu loh. Tidak hanya cukup komitmen, kalau cuma komitmen semua Pak Bupati pasti berkomitmen membangun, tetapi kan ada tahapan yang harus dipenuhi. Jadi membangun mall pelayanan publik itu tidak hanya menggabungkan gitu, menggabungkan layanan misalnya 30 jenis layanan dalam satu gedung, tetapi yang diharapkan adalah integrasi. Apa gunanya kemudian kita bangun mall pelayanan publik tapi tidak terintegrasi gitu. Sehingga kemudian ada tahapan yang harus dipenuhi oleh teman-teman Pemda dalam rangka itu ada tata cara teknis dalam menggunakan NTP, sehingga walaupun yang sudah ada komitmen belum tentu bisa disetujui, persyaratannya tidak dipenuhi Bu. Banyak daerah yang tidak memenuhi persyaratannya untuk menjadi NTP. Jangan kemudian kita cuma bangun tetapi cuma memindahkan layanan saja Bu. Memindahkan layanan dari yang pintu itu ke satu pintu, tetapi kemudian itu cuma memindahkan ke situ aja, tidak integrasi gitu, tidak integrasi antara satu layanan dengan yang lain. Jadi kira-kira itu Bu kondisi kita ya kan untuk mall pelayanan publik. Tadi ini Pak ada kritik dari Pak Dolpinus terkait dengan fasilitasi di wilayah timur, ini bagaimana yang dari Menpan? Betul. Untuk wilayah timur, saya berdiskusi dengan teman-teman di Kedeputian Pelayanan Publik, memang harus berbeda treatmentnya, gitu ya. Saya sudah sampaikan harus berbeda treatmentnya ketika kita melakukan pendekatan di wilayah timur dan wilayah barat, karena memang di wilayah timur itu satu karena jangkauan, yang kemudian yang kedua adalah kondisi wilayah yang cukup luar biasa tantangannya, sehingga pendekatannya tentunya tidak akan sama. Nah, saya kira Bu, yang paling penting di sini adalah tidak hanya soal kalau komitmen sudah, kalau data yang saya pernah share ke teman-teman itu yang sudah melakukan komitmen sudah cukup banyak, 100 berapa gitu ya. 2021 itu ada sekitar terakhir itu ada 38 kabupaten kota yang sudah komitmen di 2021. Tahun 2021 ada 38. Dan kemudian yang diresmikan itu sampai Oktober 2021 itu cuma 12. Baru 12 yang diresmikan. Artinya ada komitmen, kemudian ada tahapan yang harus disiapkan berdasarkan petunjuk teknis yang ada. Dan kalau sudah memenuhi itu baru kemudian itu diresmikan Bu. Jadi tidak hanya soal komitmen gitu. Nah, kalau saya lihat di 2021 yang berkomitmen itu di wilayah timur juga itu sudah ada beberapa sih ya. Walaupun tidak banyak tapi ada beberapa. Misalnya di Halmahera Selatan, ada Konawe, ada Bombana. Nah, tetapi kemudian kenapa belum diresmikan? Ya karena tadi itu persyaratan-persyaratan menjadi mall pelayanan publik juga harus dipenuhi. Gitu. Jadi tidak hanya kemudian membangun saja. Nah, kalau kita cuma membangun tetapi kemudian fungsional tidak rata-rata persyaratan yang tidak dipenuhi itu apa Pak? Persyaratan yang belum mampu dipenuhi? Mereka sudah berkomitmen misalnya, tapi ada persyaratan yang belum dipenuhi. Umumnya apa itu Pak yang mereka belum bisa penuhi? Rata-rata yang tidak dipenuhi itu Bu, biasanya itu infrastrukturnya. Infrastruktur, kemudian ada suprastrukturnya terkait dengan kan tidak hanya kemudian kita memindahkan, misalnya ada 20 jenis layanan ada di PTSP, kemudian kita pindahkan ke mana, ke mall pelayanan publik. Nah, tidak hanya kemudian kita satukan di situ. Nah, kalau kita satukan di situ, kemudian misalnya apakah kemudian bisa terintegrasi antara satu layanan dengan layanan lain. Jadi baru tahap. Jadi tidak semata satu atap ya, harus satu pintu, harus betul. Nah, harus integrasi. Ya. Kita harapkan ada integrasinya gitu antara satu layanan dengan layanan yang lain gitu. Nah, contoh misalnya gini Bu. Contoh saja misalnya bagaimana di layanan di bandara. Ya, di bandara. Di bandara itu kan ada imigrasi, ada kemudian bea cukai, bea cukai, ada kemudian badan karantina pertanian dan badan karantina kelautan. Itu masing-masing punya X-ray sendiri, ya kan? Nah,
Padahal kan satu pintu masuknya dari situ. Kenapa kemudian kita tidak buat satu alat tetapi digunakan untuk kepentingan semua? Satu perlakuan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Kira-kira seperti itu juga gambarannya jenis layanan yang ada di pemerintah daerah. Ketika itu digabungkan dalam satu pelayanan publik, paling tidak, walaupun tidak semua, ada yang punya keterkaitan, itu yang bisa diintegrasikan satu dengan yang lain. Sepertinya ini ada kaitannya juga dengan kewenangan ya Pak. Betul. Ya, ego sektoral mengintegrasikan itu kan tidak semata tools atau Betul, ini, karena betul, itu juga terkait dengan kewenangan. Nah, mungkin itu yang Terkait mungkin dengan kewenangan. agak betul Bu. Ya, itu juga harus didalami soal ini. Terkait dengan kewenangan, terkait dengan soal kerahasiaan. terkait berarti dengan ini hal-hal menarik lain. untuk Dari diteliti. sisi. Betul Bu. Jadi Bisa ini menjadi memang bahan penelitian. Ini cukup dinamis Bu ya, cukup dinamis dan kita sudah terbit perpres tentang MPP juga. Oh gitu. Terbit perpres tentang MPP. Jadi perpres itu dia akan mengatur terkait dengan pembangunan pelayanan publik. Nah, kalau kemudian saya kira pemerintah daerah atau pimpinan daerah konsen ke hal tersebut ya, saya kira paling tidak untuk layanan bisa terjawab di pemerintah kabupaten kota. Kalau konsen ke situ, harusnya konsen ke situ. Apalagi sudah ada perpresnya yang mengatur gitu. Karena itu penerima manfaatnya jauh lebih banyak dibandingkan saya kira programnya. Bukan menyebutkan program lain, tetapi saya kira di pelayanan publik ini efeknya cukup luar biasa, baik itu kepada masyarakat maupun dunia usaha. Kalau kemudian tim daerah konsen ke soal itu. Kira-kira itu Bu, kita share informasi. Nanti saya share lagi data-data ini sebagai untuk pencerahan buat teman-teman terkait dengan data-data MPP kita sampai update terakhir. Izin Bu, kira-kira itu Bu. Oke, Pak Dolvino sudah menjawab ya. Iya. Izin menanggapi. Boleh ya? Ya, silakan. Waktu sekitar 5 menit lah ya. Iya. Baik, Tadi terima sebenarnya kasih Bu untuk- Sylvia juga tunjuk tangan, tapi untuk kelompok berikutnya aja Bu Sylvia. Untuk Pak Najamuddin, terima kasih. Memang waktu kami pertemuan di Jayapura itu sudah ada komitmen dengan Kemenpan RB, Deputi Pelayanan Publik ya. Itu sampai pada rekomendasi yang kami sepakati bahwa akan segera dibangun. Tetapi kemudian kalau tadi infrastruktur menjadi alasan, saya rasa tidak semua daerah alasannya infrastruktur. Karena kalau infrastruktur Papua banyak kan tidak harus dibangun baru, ada gedung yang bisa direhab, digunakan, dan waktu itu sudah ada kesepakatan. Mungkin tadi lebih kepada kewenangan, kemudian situasi politik juga mempengaruhi sih, sehingga itulah yang mungkin menjadi alasan utama ini tidak bisa cepat dieksekusi. Memang harapan kita itu ketika hal-hal baik seperti ini, kan ini memangkas birokrasi, harusnya ditanggapi dengan serius, kemudian dikawal dengan baik oleh Kemenpan ke daerah, karena kadang daerah itu setelah orang pusat datang, yang penting dilayani, setelah itu pulang ya sudah habis. Kadang ada orang pusat juga yang mereka datang karena jalan-jalan, pengen lihat Papua, jadi kita mau bertanya begitu dibilang sudah cukup, nanti saja, lebih senang jalan-jalannya begitu, mau ke sini lihat Danau Sentani dan lain-lain. Tapi tujuan utama datang untuk tujuan goalnya itu tidak tercapai begitu. Yang pentinglah datang ke Papua. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kadang untuk mengejar kredit poin, saya pernah marah-marah Bu, waktu saya membuat data penyerahan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Itu saya ditelepon oleh Kemenpan dan Kemendagri, oleh staf-staf di sana, cepat kirim data. Nah setelah kami komunikasikan dengan mereka, itu kan mungkin hanya sebagai mereka ada pekerjaan untuk menaikkan kan sekarang untuk menilai seseorang sesuai Permenpan 17 dan penyerahan jabatan administratif dan fungsional itu kan, jabatan fungsional itu kan kriterianya kalau ada pekerjaannya dia kreditnya naik begitu kan. Jadi kejar itu aja. Setelah itu kita mau komunikasi kembali untuk membangun koordinasi, susahnya minta ampun.
Nah, itu. Jadi kadang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Jadi tidak serta-merta Pemda ini dianggap tidak mampu. Padahal memang ada kesalahan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Mungkin tujuan dari Kemenpan itu baik, tapi orang-orang yang bekerja di dalamnya yang kadang tidak bekerja dengan maksimal untuk menjalankan tujuan dari visi misi dari Menpan itu, dari Kementerian Pusat itu. Mungkin itu sih. Saya sudah beberapa kali menyampaikan kritik ini ketika ada soal yang seperti ini, tapi sepertinya tidak ditangkap. Jadi kalau menurut saya MPP tidak dibangun di sana, di Papua itu salah satu hal yang paling mendasar itu. Pertama mungkin kepentingan politik. Kadang karena waktu pembukaan kalau gubernurnya hadir atau bupatinya hadir, dia mungkin bisa mengerti, oh ini penting. Tapi ketika dia tidak hadir, kemudian diusulkan oleh stafnya, cuma kabak atau cuma sekda, itu susah menjelaskan. Jadi itu yang tadi saya bilang, kementerian harus benar-benar mengawasi kalau ada kegiatan yang inovasi yang memang ini baik untuk daerah, ketika datang mengharuskan kehadiran pimpinan, sehingga di situ pemimpin tahu bahwa ini hal memang baik untuk dilakukan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dolphin. Tambah satu tadi yang Ibu bilang berakhlak itu, memang itu baik sekali. Kalau mungkin teman-teman sudah tahu sih, cuman saya kebetulan di organisasi, jadi bagian ini memang saya harus belajar. Berakhlak itu kan akronimnya itu kan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Itu ada juga dia punya penjelasannya juga di situ. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, nanti koordinasi Ya, berikutnya Bu, lebih siapa Bapak? Dolphinus, terima kasih informasinya. Kalau kemudian siapa saja selain Pak Dolphinus, ya teman-teman yang ASN, kalau kemudian ada komunikasi pelayanan personal dengan aparat di Kemenpan yang kemudian tidak merespon, dilaporkan aja. Bisa sampaikan ke saya juga, nggak apa-apa. Siap. Itu bagian siapa namanya yang nggak direspon, di Japri aja siapa namanya. Ya, siap. Ya, ini bagian dari perbaikan kita. Ya, gitu. betul. Siapa aja gitu. Jadi kita ada media center yang kemudian Pak Ya. terima. Termasuk dilapor itu ya Pak ya? Quick respon ya, kan ada Ya, semua. malah ada quick respon ya? Jadi nggak enak. Jadi ada quick respon di kita. Enggak, karena kan Jadi Pak apa, Najamuddin ini kan perbaikan bagian kita dari semua. reformasi Ya. birokrasi, saya kira punya Ya. punya harusnya. Saya kira Punya kita kepentingan nggak mungkin gitu. bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada respon dari publik ya, untuk melakukan perbaikan. Oke, terima kasih. Nah, Nanti kemarin bisa itu, selanjutnya terima di kasih. ini ya Bapak ya. Selanjutnya nanti bisa secara japri kan ini sudah diinisiasi. Ya mudah-mudahan setelah ini komunikasi bisa lebih ini, karena sepertinya tadi untuk Indonesia Timur tuh butuh yang namanya pendampingan ya, fasilitasi, advokasi lebih intens dibandingkan yang Indonesia bagian barat. Mungkin itu sih kalau yang tadi ini dari Pak Dolphinus. Perlu perhatian Ya, lebih ini. treatmentnya harus berbeda, Bu. Ya. Treatmentnya harus beda. Saya Ya, sering ya. sampaikan, tidak hanya oleh Menpan. Ya, Semua kementerian lembaga itu harus berbeda. ya betul. Memberikan treatment kepada wilayah timur. Tapi Pak Dolphinus tetap semangat ya Iya. untuk Ibu, membangun. Satu lagi, artinya begini. Harusnya pemerintah pusat itu sudah tahu bahwa Papua itu dikhususkan dengan undang-undang otonomi khusus itu. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya sekarang seperti Dan kepala apa ya, daerah itu sering banget di Jakarta loh. Papua nggak itu nggak semua, Bu. nggak semua ya. Iya, nggak semua. Iya, mungkin Oke. bisa ini nanti. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke kelompok 4 ya. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa ya Bu Sylvia? Ini udah ya Bu, kelompok 3. Ya? Oh iya, belum selesai ya? Oh iya, silakan ditutup. Ibu sedikit Ibu. Oh iya.
Ya sebenarnya sedikit aja dari saya. Kalau dari yang teman-teman kelompok 3 paparkan tentang MPP, sebenarnya ini terobosan bukan tahap pertama, tapi sudah masuk pada tahap kelanjutan. Dan terkait dengan MPP ini sebenarnya kalau untuk secara di masyarakatnya sudah sangat terasa manfaatnya, walaupun secara internalnya mungkin masih banyak yang harus dibenahi, termasuk integrasi MPP yang ada di Indonesia juga masih bersifat parsial ya Bu ya, karena masing-masing daerah punya web MPP masing-masing, aplikasi MPP masing-masing. Nah kalau itu bisa diintegrasikan, mungkin monitoring untuk pelayanan MPP-nya juga bisa lebih dimaksimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang disampaikan oleh Pak Sumanto tadi, manajemen resiko. Nah ini sebenarnya sangat penting, karena kenapa? Karena MPP ini kan secara dominan sudah menggunakan sistem yang menggunakan jaringan internet global. Dan ini memang sangat berkaitan dengan security, keamanan data masyarakat Indonesia. Dan ini yang masih harus menjadi garis merah banget untuk pemerintah, bagaimana aturannya mengenai keamanan data ini bisa dimaksimalkan terkait dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, selain itu sebenarnya di MPP mungkin lebih kepada perizinan yang bersifat yang bisa diproses lebih cepat. Namun kalau untuk perizinan yang membutuhkan dokumentasi dan proses survei yang lebih panjang, dan itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, terkait dengan MPP di wilayah timur, ini sebenarnya pernah kita bahas juga di beberapa waktu yang lalu dengan Pak Najamuddin dan Pak Dolfinus juga. Nah, kalau saya sebagai masyarakat umum, saya swasta ya Bu ya, saya sangat merasakan kemajuan dari proses pelayanan, termasuk pengurusan perizinan dan segala macamnya. Yang dulunya prosesnya bisa sampai 1 bulan, sekarang hanya bisa diproses dalam 3 sampai 7 hari kerja sudah bisa selesai. Nah, kalau untuk di wilayah timur yang saya lihat ini harus ada komitmen 2 arah. Jadi bukan hanya dari pusat saja sebagai yang memberikan stimulan kepada pemerintah daerah untuk memberikan arahan perbaikan pelayanan, namun juga dari pemerintah daerah sebagai orang yang mengerti wilayah dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh wilayahnya, bisa memberikan input juga ke pemerintah pusat bahwa ada hal-hal yang harus mereka perhatikan. Namun bukan berarti menunggu untuk harus pusat harus ke daerah, khusus untuk daerah mereka, meskipun mereka punya kekhususan, karena kita tahu kita harus bisa menerima bahwa Indonesia tidak hanya Papua, Indonesia tidak hanya Sumatera, dan Papua tidak hanya Kalimantan. Karena dari situlah makanya perlu peran aktif juga dari pemerintah daerah untuk sama-sama meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah masing-masing. Nah, kalau permasalahannya masalah telekomunikasi, masalah internet, dan masalah sebagainya, itu kan juga bisa dikoordinasikan dengan dinas-dinas terkait, dan untuk bagaimana itu bisa dimajukan. Kecuali memang komitmen ini ada terbatas pada mindset belum ingin untuk berubah dari pola yang sebelumnya. Bagaimana kalau bisa sulit, kenapa dipermudah seperti yang disampaikan oleh Mas Dirgantara tadi. Dan kita tahu bahwa pola ini tidak gampang untuk dirubah. Bagaimana mindset PNS atau ASN yang lama yang lebih cenderung memperumit, kemudian berubah menjadi bagaimana itu dihadirkan dalam teknologi yang memangkas banyak lubang-lubang korup atau pungli-pungli di daerah, itu bisa dihapuskan gitu. Jadi saya pikir ini kerja bersama, jadi harus ada komitmen dari pusat, sudah memberikan stimulan, sudah memberikan aturan dan rule yang apa yang harus dilakukan. Demikian juga halnya dengan pemerintah daerah, bahwa harus adanya kerjasama. Kalaupun ada kendala, kan bisa melibatkan juga pihak swasta yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, bagaimana kolaboratif government antara pemerintah dan swasta itu bisa dilaksanakan. Saya rasa ketika semuanya bisa
punya sama-sama kemauan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, itu bisa dilakukan. Ya bisa kita contoh seperti Jakarta, mereka sudah mulai melakukan kolaboratif dan sekarang masuk pada tahap bagaimana mereka bisa memanajemen risiko yang akan timbul ketika pelayanan publik yang terintegrasi ini bisa dilaksanakan menuju smart city. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sylvia. Jadi ini terkait dengan kolaboratif governance ya. Kalau modelnya sendiri mungkin sudah model apa ya Pak Najmudin yang diterapkan kan ini terkait dengan model helix ya. Apakah sudah pentahelix, triple, quadruple helix misalnya ya. Mestinya sih kalau di beberapa ini mas sudah tahap yang pentahelix ya, sudah melibatkan. Termasuk juga media massa ini kan juga perlu terlibat ya untuk mensosialisasikan, untuk mulai. Kadang-kadang ada juga masyarakat nih yang nggak ngerti ya, sudah ada yang seperti ini misalnya kan. Kadang-kadang ada juga, jadi perlu banyak pihak ya. Political will tadi juga disebut political will ya, di materi kemarin ya, penelitian di bidang e-government, kunci sukses itu salah satunya adalah leadership ya. Jadi komitmen political will dari kepala daerah, gimana caranya ini biar supaya bisa. Nah itu di beberapa negara pun seperti itu memang ya. Jadi ya kolaboratif governance atau tata kelola kolaboratif yang melibatkan banyak stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah kalau untuk MPP ini sebenarnya apa? Mungkin kalau yang terkait dengan akademisi ini biasanya lebih ke litbang lah ya, penelitian gitu ya. Atau juga mungkin dikaitkan dengan pelatihan bisa ya kalau perguruan tinggi. Kemudian kalau masyarakat, komunitas-komunitas ini kan juga bisa ya menjadi influencer juga untuk semakin mall pelayanan publik itu dimanfaatkan. Dan itu tadi yang IKM tadi kan, indeks kepuasan itu betul-betul diapresiasi untuk betul-betul mengimprove ya, meningkatkan layanan. Makanya tadi seperti Pak Gilang ini kira-kira dipaksa atau sesukarelanya misalnya ya. Gimana caranya misalnya aplikasi dirancang bahwa orang mau memberikan penilaian, karena itu kan penting ya untuk improvement gitu. Ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan. Saya pikir ini menarik ya untuk diteliti lebih lanjut. Sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan misalnya mall pelayanan publik. Kalau kita sih berharapnya kalau kedepannya mau menjadi visi reformasi birokrasi itu misalnya menjadi world class governance, ya mestinya pelayanan itu juga depannya sudah seamless ya, tidak ada lagi terlihat siapa yang melayani, tapi kita sudah bisa akses kapanpun dimanapun, no stop services mestinya ya. Kedepannya kan seperti itu. Walaupun ini kita masih disparitasnya masih ini ya, ada yang masih tadi yang masih di government berapa ya, baru di tahap berapa misalnya. Nah itu mungkin nanti butuh kajian-kajian lebih lanjut. Pak Dirgantara mau menutup kelompoknya? Iya Bu, terima kasih pada Bu Dokter terkait bimbingan teman-teman, diskusinya sangat hangat dan menambah wawasan, dan terutama untuk kelompok kami, kelompok 3, terima kasih atas partisipasinya. Kesimpulan yang terkait kelompok 3 ini adalah integritas ya. Jadi nyaman belum tentu berintegritas, itu sangat perlu kita resapi bersama. Berakhlak tadi ya, berakhlak. Ya, berakhlak. Ini berakhlak. Jadi kita cukup menyediakan sarana prasarana yang memadai. Kalau kita tidak berintegritas, maka itu jadi sia-sia. Mungkin itu dari kami. Tentu perbaikan-perbaikan pelayanan publik juga harus tetap dikembangkan dan diinovasi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Oke, kita beri applause virtual untuk kelompok 3 ya. Walaupun single fighter nih kelompoknya, Pak Dirgantara doang ini yang ini. Kemudian kelompok 4 siapa Bu Sylvia?
Kelompok 4 ini temanya tentang e-governance dan demokrasi ya. Ini kelompoknya ada Pak Arif Nasruddin, ada Sylvia Lili, ada siapa ini namanya? Ada Ivana, ada Mutiara Salsabila, ada 5 orang. Hadirkah? Pak Najamuddin, Sylvia Lili ada, Mutiara juga ada. Oh, ada gitu. Pak Najamuddin sekarang. Katanya kelompok 5 tadi. Iya, kelompok 4 ya, Bu. Iya. teman-teman. Ya, silakan dari teman-teman kelompok 4. Ada berapa orang? Ada 5 orang nih. Ada Sylvia Lili, ada Arif Nasruddin, Ivana, Mutiara Salsabila, dan Pak Najamuddin. Silakan, siapa yang ingin membukanya? Selamat siang semua. Oh, iya. Selamat siang, Bu Ivana. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu dosen. Kami dari kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari Pak Arif Nasruddin, saya Ivana, ada Mutiara Salsabila, ada Pak Najamuddin, dan ada Sylvia Lili. Kami akan coba memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul yang kami ambil, yaitu implementasi kebijakan e-government dalam sistem pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagai upaya peningkatan tatanan kehidupan masyarakat demokratisasi. Baik Bu dan teman-teman semua, untuk bagian yang memaparkan presentasi kami pada siang hari ini akan dipresentasikan oleh adik Sylvia Lili. Silakan Dek. Baik, terima kasih. Mungkin langsung ditampilkan PowerPoint-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita sekalian. Masih dalam suasana Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 4, yaitu yang terkait dengan implementasi kebijakan e-government dalam sistem pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari Selatan, tepatnya di Provinsi Papua Barat, sebagai upaya peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratisasi. Baik, kami dari kelompok 4 terdiri dari yang pertama Bapak Arif Nasruddin, Ibu Ivana Meskri Cemonin, Ibu Mutiara Salsabila, Bapak Najamuddin Mointan, dan saya sendiri Sylvia Lili. Selanjutnya, baik, latar belakang dari penelitian kami yaitu salah satu cara pemerintah Indonesia mewujudkan good governance adalah dengan mengimplementasi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula berbasis konvensional menjadi berbasis elektronik atau e-government. Permasalahannya, pengelolaan e-government di Indonesia terindikasi belum berjalan dengan maksimal. Dari hasil kajian Ombudsman RI tahun 2020 diketahui masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait rendahnya tingkat sistem pengelolaan pemerintahan daerah melalui kebijakan e-government yang dapat dilihat pada gambar yang ada di samping. Mungkin terlalu kecil ya. Selanjutnya, penerapan e-government Kabupaten Manokwari Selatan. Kebijakan e-government belum sepenuhnya diterapkan secara optimal atau belum berjalan secara efektif karena akses internet yang terbatas, apalagi di daerah Papua Barat. Kadang internet bagus, kadang juga kurang bagus, yang membuat masyarakat sulit mengakses produk e-government. Bad maintenance sistem aplikasi yang disuguhkan tidak diurus dengan baik sehingga sering menimbulkan error saat diakses. Selanjutnya,
Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep definisi good governance, e-governance, dan demokratisasi. Yang kedua, bagaimanakah implementasi kebijakan e-government dalam sistem pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Manokwari Selatan sebagai upaya peningkatan tatanan kehidupan masyarakat demokratisasi. Konsep dari good governance dari Mardiasmo tahun 2019, good governance merupakan konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pembangunan sektor publik. Prinsip-prinsip dari good governance yang pertama, partisipasi masyarakat, 2, penegakan supremasi hukum, 3, transparansi, 4, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, 5, berorientasi kasus, 6, kesetaraan, 7, efektivitas dan efisien, 8, akuntabilitas, 9, visi strategis. E-governance menurut Rianto tahun 2012 yang menyatakan bahwa e-governance adalah suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Tujuannya, 1, terbentuknya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan dijangkau oleh masyarakat dengan cakupan yang luas. 2, menjalin hubungan yang interaktif dengan dunia usaha. 3, terbentuknya mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. 4, terwujudnya sistem pengelolaan dan proses kerja yang transparan dan efisien. Demokratisasi menurut Azari tahun 2010 adalah transisi menuju yang lebih demokratis. Artinya, demokratisasi adalah proses demokrasi, sehingga rakyat berpartisipasi dalam kegiatan suatu negara. Tujuannya, memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi, mencegah perselisihan antar kelompok, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama, dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintah. E-government pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan selanjutnya yaitu dari kita lihat dari selanjutnya Mbak, dari e-planning dari Bapeda. Kurangnya sosialisasi mengenai e-planning membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui musrembang online. 2, rasa pesimistis yang besar dari masyarakat yang berasumsi bahwa proses penjaringan aspirasi dari masyarakat untuk proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan hanya sekedar formalitas. Jadi di sini di Kabupaten Manokwari Selatan memiliki proyek e-government yang dibuat dalam aplikasi e-planning. Prinsip pembuatan e-planning pada dasarnya merupakan wadah dan sebagai jembatan untuk tempat berkomunikasi, berinteraksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam e-planning ini, masyarakat dapat melakukan musyawarah perencanaan pembangunan secara online, baik tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten. Masyarakat dapat mengusulkan rencana-rencana pembangunan di wilayah mereka masing-masing dan diprioritaskan pembangunan yang benar-benar mendesak untuk segera direalisasikan di tahun anggaran mendatang. Artinya melalui e-planning, masyarakat dilibatkan dan dituntut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan. Persoalannya, e-planning sebagai wujud realisasi kebijakan e-government dalam upaya mewujudkan kehidupan demokrasi di Kabupaten Manokwari Selatan terindikasi belum berjalan secara maksimal. Menurut data yang diperoleh dari Bapeda Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode 2021, musrembang online yang dilaksanakan pada awal Januari 2021 hanya diikuti oleh 950 peserta atau masyarakat dari total 2.750 KK di Kabupaten Manokwari Selatan. Artinya hanya 34,5% masyarakat ini terlibat di dalam
aktif dalam pengajuan usulan dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrembang online. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat kurang terlibat berpartisipasi aktif dalam proses ini, diantaranya rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang proses perencanaan pembangunan atau proses untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui musrembang online. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan data dari BPS Kabupaten Manokwari Selatan periode tahun 2021, mayoritas kepala keluarga di Kabupaten Manokwari Selatan berpendidikan SD sederajat. Selain itu, rendahnya taraf hidup kepala keluarga di Kabupaten Manokwari Selatan, di mana sebagian besar masyarakat di Manokwari Selatan bermata pencaharian sebagai petani sawah dan tidak tetap penghasilannya, yang berdampak pada masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan lebih memilih bekerja untuk mencari nafkah daripada mengikuti musrembang online. Selain faktor internal masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui e-planning atau musrembang online adalah sikap pesimis masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh instansi terkait dengan dalam hal ini Bapeda Kabupaten Manokwari Selatan. Hasil wawancara yang kita dapat dari beberapa masyarakat di Manokwari Selatan, secara keseluruhan masyarakat menyatakan tidak mengikuti musrembang online karena proses pengumpulan aspirasi dari masyarakat untuk proses perencanaan pembangunan hanyalah formalitas. Meskipun masyarakat telah mengajukan usulan pembangunan, namun pada kenyataannya tidak pernah terrealisasi dan prioritas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan setelah musrembang online sebagian besar bukan usulan dari masyarakat melainkan keputusan dari pemerintah daerah. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan e-government melalui e-planning dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokratisasi. Dan hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan penerapan e-government, yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Selanjutnya, kasus implementasi yang e-government di BPKAD Manokwari Selatan memiliki proyek e-government yang dibuat dalam aplikasi e-budgeting. Produk e-government ini tidak bisa diakses secara bebas oleh publik, hanya bisa diakses jika publik berkunjung di BPKAD Kabupaten Manokwari Selatan. Prinsip dari pembuatan e-budgeting pada dasarnya merupakan sistem penyusunan program, kegiatan maupun anggaran untuk memfasilitasi proses penyusunan APBD, serta memberikan informasi program, kegiatan, serta keuangan daerah kepada publik, sehingga publik dapat mengetahui program kegiatan apa saja yang akan dan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD terkait, dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Permasalahan saat ini situs budgeting yang berada di BPKAD Kabupaten Manokwari Selatan tidak dapat diakses secara bebas oleh publik, hanya dapat diakses jika publik mengunjungi kantor BPKAD Kabupaten Manokwari Selatan. Di sana sudah tersedia layar monitor berukuran 36 yang berisi tampilan, jadi masyarakat hanya bisa mengakses di kantor BPKAD. Dengan kondisi seperti ini tentunya menggambarkan bahwa prinsip transparansi dan kebebasan publik untuk mengakses penggunaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah sebagai tujuan dari e-government belum dilaksanakan secara optimal, yang secara tidak langsung bertentangan dengan tujuan dari e-government sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. Di sini bahwa transparansi belum menunjukkan di Kabupaten Manokwari Selatan belum menunjukkan transparansi. Selanjutnya dari kasus e-service. Di kantor Dukcapil Kabupaten Manokwari Selatan telah juga memiliki proyek e-government yang dibuat dalam aplikasi elektronik service mobile atau disingkat e-Smile. Selanjutnya e-Smile yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang dibuat dalam suatu aplikasi berbasis digital menggunakan jaringan internet atau online yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat,
baik pengguna smartphone maupun komputer. Dalam aplikasi ini memuat fitur-fitur informasi yang berhubungan dengan kebutuhan publik berkaitan dengan administrasi kependudukan, mulai dari pendaftaran, jadwal perekaman, pelayanan pembuatan atau perubahan administrasi kependudukan baik KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, perkawinan, perceraian, kartu identitas anak, dan surat pindah domisili serta identitas lainnya. Adanya aplikasi Ismail ini sangat bermanfaat bagi warga Kabupaten Manokwari Selatan yang sedang mencari informasi berkaitan dengan administrasi kependudukan bagi warga yang membuat administrasi kependudukan. Warga Manokwari Selatan dapat mencari informasi melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, ada beberapa indikasi yang menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan Ismail atau e-service. Di antaranya yang pertama, sulitnya masyarakat untuk mengakses media aplikasi tersebut. Dua, informasi yang disampaikan publik melalui media aplikasi lamban direspon. Tiga, petugas bersikap kurang ramah saat berkomunikasi dengan dan bersikap diskriminatif. 4, petugas kurang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh publik. Petugas kurang memiliki kemampuan menjelaskan produk-produk pelayanan saat masyarakat bertanya. Lebih lanjut, bertolak belakang juga dengan intinya pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government, sistem manajemen dan proses kerja diatur di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan dari kelompok kami yaitu penerapan dan pengelolaan e-government di Kabupaten Manokwari Selatan masih jauh dari kata efektif, sehingga tujuan pengangkatan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratisasi belum bisa tercapai. Belum siapnya sarana prasarana dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adalah faktor utama upaya baik ini belum berjalan secara efektif. Dan saran dari kelompok kami, 1, lebih instan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat perihal produk-produk e-governance pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan. 2, meningkatkan kualitas produk e-governance agar dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Demikian presentasi dari kelompok 4. Disilakan kepada rekan-rekan yang ingin menanggapi, kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih Mbak Delili. Untuk selanjutnya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya atau menanggapi, kami berikan waktu. Silahkan. Siap, izin. Ya, silakan. Saya Rizal dari kelompok 3 ingin bertanya nih, Mbak. Ini apa namanya, kalau dilihat dari paparan dari kelompok 4 tadi, pengembangan e-government dari pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan ini belum tercapai ya secara maksimal gitu ya. Dilihat dari e-planningnya nggak jelas ya goalnya, terus apalagi tadi ya, dan banyak lagi lah masalah SDM-nya juga yang lambat ininya, responnya dan lain sebagainya gitu. Jadi saya bingung nih sebenarnya apa ya visi dari pemerintah Manokwari Selatan ini dalam mengembangkan e-government di sana gitu. Sebenarnya apa visinya gitu? Apakah hanya sekedar punya planning biar keren kayak gitu kan, online, tapi nggak ada goalnya, atau hanya sekedar menghabiskan anggaran buat aplikasi kayak gitu kan, atau apa gitu sebenarnya gitu? Karena sepertinya tadi nggak ada goal yang tercapai dari pengembangan e-government di Kabupaten Manokwari Selatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Misal.
Kalau boleh saya menjawab sedikit, nanti akan ditambahkan oleh Pak Najamudin. Kalau untuk visi misi dari Kabupaten Manokwari Selatan, visi misinya jelas. Masalahnya yang sering terjadi di daerah, khususnya di Papua dan kabupaten-kabupaten lainnya, adalah sarana dan prasarana. Ketika visi misi untuk menciptakan e-government di Kabupaten Manokwari Selatan bisa tercapai, masalahnya ada di sarana dan prasarana seperti internet. Internet ini kan untuk pemerintah daerah kita tidak bisa seenaknya begitu. Jadi kadang internetnya baik, kadang internetnya tidak baik. Jadi masalahnya selalu ada di internet. Tapi untuk Pemda Manokwari Selatan, mereka berusaha untuk menciptakan e-governance dengan menciptakan yang tadi seperti budgeting, Ismail dari setiap dinas. Cuma respon dari masyarakat yang memang harus masih kurang, dan memang harus lebih ada sosialisasi, mungkin bertahap, tidak sama dengan daerah di tempat lain di Jawa, Sumatera, atau Sulawesi. Untuk wilayah Papua memang perlu sosialisasi yang lebih mungkin, karena mengingat wilayah, jarak, dan segala sesuatu yang masih sangat terbatas untuk di Papua. Mungkin Pak Najamudin bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Saya coba menambahkan apa yang dikatakan Pak Rizal tadi ya. Jadi yang pertama mungkin yang harus kita pahami bahwa salah satu persoalan besar di kita adalah terkait dengan pemerintahan berbasis elektronik. Jadi memang belanja, perlu kita ketahui bahwa belanja aplikasi di pemerintahan itu cukup besar, sangat besar, triliunan. Tetapi impact-nya itu belum bisa memberikan sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum. Nah, ini kondisi disintegrasi SPBE namanya. Kalau kita punya Impres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan strategi nasional pembangunan 3 momen. Jadi kalau teman-teman yang basicnya IT ini pasti pahami, karena rata-rata masih parsial, masih sektoral dibangun. Jadi setiap instansi, kementerian lembaga, provinsi, kabupaten, kota itu membangun sendiri-sendiri SPBE. Padahal layanannya, misalnya layanan kita ketahui bahwa layanan SPBE itu ada 4 hal. G2G ya, antara government dan government, itu ada layanan di office, ada layanan di planning, di budgeting, di monet, atau ada yang namanya G2B ya, ada pelayanan antara pemerintah dengan layanan usaha, ada e-procurement, ada perizinan, ada layanan terkait dengan G2C atau layanan masyarakat ya, civil society, ada pengaduan, ada kesehatan, ada pendidikan. Kemudian ada layanan yang ada di internal pemerintahan, misalnya layanan kepegawaian atau layanan pensiun. Nah ini semua rata-rata dibangun sendiri-sendiri. Jadi kabupaten ini bangun sendiri, kabupaten satu bangun sendiri, nanti di kementerian bangun sendiri. Nah inilah persoalan kita bersama. Dan kemudian kita sekarang itu punya platform yang namanya kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di instansi pusat dan daerah. Nah ini harus diintegrasikan gitu. Jadi kalau misalnya layanan kepegawaian yang berbagai pakai ya cukup nanti yang ada di BKN gitu. Kemudian layanan pengaduan ada lapor aja, pakai semua berbagai pak. Nah ini yang kemudian akan dirapikan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Yang e-planning juga begitu. Jangankan di Papua Bu, teman-teman ya. Jangankan di Papua, di daerah wilayah barat aja masih amburadul nih SPBE gitu.
masih sendiri-sendiri. Nah, terpadukan ini memang butuh waktu dan memang butuh semangat yang sama dari kita semua. Sehingga kalau konteks kita adalah bagaimana kemudian SBBE ini menjadi salah satu yang menciptakan demokrasi kita jauh lebih baik. Artinya SBBE ini penyelenggaraan pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SBBE. Jadi pengguna SBBE itu baik pemerintah, bisnis ya, masyarakat dan internal di ASN. Nah, tujuannya saya kira mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan ada tadi. Yang SBBE ini diharapkan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SBBE. Nah, jadi teman-teman, inilah pekerjaan besar kita. Sehingga saat ini lagi dibuat yang namanya arsitektur SBBE. Ya, kerangka peraturan presidennya juga sementara dibuat sehingga untuk memperpadukan membuat keterpaduan ketika nanti membuat aplikasi, misalnya aplikasi untuk perencanaan ya, seperti tadi e-planning gitu, semua punya sendiri-sendiri gitu. Tetapi kemudian karena infrastruktur yang nggak siap, SDM yang nggak siap, masyarakatnya juga belum tersosialisasi dengan baik, sehingga kita masih pada orientasi output saja. Kita bangun yang penting ada, dimanfaatkan atau tidak. Nah, ini yang dievaluasi oleh Menpan. Jadi ketika kita bangun aplikasi, kita lihat implementasi